Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul adzim. Al-ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga di hari ini kita masih mampu menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kerjakan di hari ini dicatat sebagai suatu amalan kebaikan untuk kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dari golongan umatnya yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nanti di yaumul hisab. Sahabat raja rahimakumullah, ada sebuah kisah yang luar biasa. Seorang nenek miskin yang sedang merawat cucunya. Suatu hari ia kedatangan orang dan ia menjamu orang tersebut. Ketika ia menjamu orang tersebut, ia sambil merawat cucunya dan sambil mendoakan cucunya tersebut. Dan itu menarik perhatian dari sang tamu tersebut, sehingga tamu tersebut bertanya kepada nenek, "Nenek, apa yang sedang engkau lakukan tadi?" "Aku sedang merawat cucuku yang sedang sakit." "Lantas kenapa kok tidak dibawa berobati? Aku sudah tidak mampu lagi, dan hanya yang bisa mengobatinya adalah dokter Ihsan yang ada di kota." Dan ternyata subhanallahnya, tamu yang tadi berkunjung ke nenek tersebut adalah dokter Ihsan itu sendiri. Dari sini kita bisa ambil pelajaran yang luar biasa, bahwa kita harus selalu dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang sejati, kita jadikan doa kita sebagai senjata-senjata, peluru-peluru untuk mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga doa kita jadikan sebagai permintaan tolong kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini sesuai dengan surat Al-Fatihah ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah hambamu meminta, hanya kepadamulah hambamu beribadah, dan hanya kepadamulah hambamu minta pertolongan. Selain itu juga doa bisa kita jadikan sebagai wujud menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sesuai dengan surat Al-Ikhlas ayat yang kedua, Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Sahabat raja rahimakumullah, begitu pentingnya doa sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdoa setiap saat. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Dari situ bisa kita pahami bahwa setiap umat muslim, setiap umat mukmin diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana menyikapi perintah tersebut sebagai seorang mukmin? Ada dua tipe atau dua golongan dari golongan mukmin tersebut. Yang pertama yakni adalah ketika segala sesuatu dalam kondisi apapun ia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi di sebagian kecil umat muslim atau umat mukmin. Golongan yang kedua yakni adalah hanya ingat kepada Allah, hanya berdoa kepada Allah hanya ketika di waktu sempit saja. Dan ini terjadi di kebanyakan umat mukmin atau umat muslim. Semoga kita termasuk dari golongan umat mukmin yang sedikit tadi, yang selalu dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat raja rahimakumullah,
Lantas bagaimana jika kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi doa kita belum dikabulkan oleh Allah? Kita bisa belajar dari sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajh, yang dia pernah berkata, aku akan sangat senang jika doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya ketika kita meminta, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lantas dikabulkan, maka kita akan sangat senang. Yang kedua, dari perkataan Ali bin Abi Thalib berkata, aku bahkan lebih senang jika doaku belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok begitu senangnya Ali bin Abi Thalib ketika doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata ketika doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita diberikan hal yang lebih baik lagi atas apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sobat Raja rahimakumullah, oleh karena itu mari kita perbanyak diri kita untuk selalu dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bulan ini bulan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.